Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Izzatul Masruroh, biasa dipanggil Ira, dengan NIM 230211100141 dari Program Studi Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya sebagai mahasiswa sudah berkewajiban untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK MM MAK CA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu etika dalam akuntansi biaya dan transparansi laporan keuangan. Nah, spesifiknya yaitu etika akuntansi membangun kepercayaan melalui transparansi keuangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK MM MAK CA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis. Selanjutnya, saya ucapkan kepada orang tua saya, teman-teman saya, dan videografer saya. Tanpa beliau-beliau, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi biaya pada saat ini. Di zaman di mana integritas bisnis dan ketelitian informasi keuangan semakin penting, pemahaman etika dalam praktik akuntansi keuangan sangat vital bagi mahasiswa di bidang ini. Etika terkait dengan prinsip moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan seseorang. Dalam bidang akuntansi keuangan, etika menjalankan kepentingan berkenaan penjamin keakuratan, akurasi kepercayaan keuangan yang disampaikan oleh suatu entitas kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Hal ini penting karena akuntan harus memahami prinsip-prinsip etika profesi untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, etika berperan sebagai panduan moral dan dasar profesional dalam mengelola keuangan perusahaan dengan jujur dan transparansi. Oleh sebab itu, apresiasi berkaitan dengan etika penting sekali bagi seseorang calon pengusaha, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pendidikan etika berperan dalam pengembangan profesi yang melibatkan akuntansi dan laporan keuangan di Indonesia. Transparansi laporan keuangan. Catatan keuangan adalah bukti semua transaksi yang dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Tujuannya memberikan informasi mengenai yang pertama, yaitu lingkungan finansial. Lingkungan finansial atau lingkungan keuangan adalah faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keputusan keuangan, termasuk sistem keuangan tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, ada pencapaian fiskal. Pencapaian fiskal dapat berupa intensif fiskal yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan kinerja tertentu. Yang ketiga, EBITDA dalam laporan keuangan. EBITDA atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization adalah salah satu metrik yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam laporan keuangan. Nah, EBITDA ini mempunyai manfaat bagi mayoritas pengguna laporan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 1, komponen laporan keuangan meliputi 1. Deskripsi posisi keuangan. Yang kedua ada detail mengenai laba rugi. Nah, detail tersebut merupakan informasi pendapatan biaya perusahaan baik laba maupun rugi. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sangat penting guna meminimalisir perusahaan mengalami kerugian. Nah, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, bahwasanya seorang akuntan harus memiliki 5 prinsip dasar etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi,
kerahasiaan, dan perilaku profesional. Seorang auditor harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh karena mengatur catatan pemasukan dan pengeluaran dari tempat kerja dengan jalan menyeluruh agar berhasil dikelola oleh bagian dalam atau luar perusahaan ketika mengambil keputusan. Lalu, menciptakan bukti arah yang berkaitan dengan uang sejalan bersama kepribadian kualitatif agar mudah dicerna, menyampaikan sesuai fakta, dasar melebihi bentuk lain, tidak memihak, keseluruhan, dapat diselisih persamaan, tidak terlambat sama antara biaya manfaat di antara individualisme. Ilustrasi tersebut jika dihubungkan bersama prinsip etika pada akuntansi biaya terdapat banyak pelanggaran, yakni yang pertama yaitu kejujuran, kurang akurat hasil kinerjanya dalam pembuktian. Hal ini telah terjadi pada PT Upertam 3 Manyar karena kurangnya pemahaman terhadap etika dalam praktik akuntansi. Lalu yang kedua adalah objektivitas, menjamin bahwa mampu menyajikan dengan kevalidan dan memperjuangkan bukti nyata dan objektif. Yang ketiga ada perilaku profesional, sangat penting bagi manajemen dengan menuruti peraturan untuk mendeskripsikan keadaan keuangan serta regulasi lain serupa pembukuan dan informasi nyata. Akuntansi biaya terdiri atas 3 tujuan, yaitu penentuan kos produk atau biaya produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jika terlaksana dengan baik dan benar, maka perusahaan pasti merasakan dampak akibat transparansi laporan keuangan, yaitu yang pertama, mengurangi ketidakjelasan. Maksudnya adalah informasi yang transparan mengurangi risiko salah interpretasi data keuangan. Yang kedua, akuntabilitas. Maksudnya adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengeluaran, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu pelaporan lebih baik. Maksudnya adalah menyajikan laporan yang lebih detail dan relevan, membantu penanam modal dan pemberi kredit dalam mengevaluasi karyawan. Adanya peraturan yang mewajibkan untuk membuat informasi keuangan secara transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan. Fungsi saetap pada era sekarang ini sudah mengalami kemajuan dan perkembangan di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk menyusun laporan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak terdapat pertanggungjawaban umum yang benar, mempublikasikan informasi keuangan bagi penerapan eksternal untuk tujuan umum perusahaan. Syarat-syarat diperbolehkannya membuat laporan menggunakan saetap, yaitu yang pertama, PSAK IFRS mengalami kesulitan jika diaplikasikan oleh perusahaan mikro mengingat penentuan nilai wajar butuh biaya yang lumayan banyak. Yang kedua, PSAK IFRS sangat kompleks jika mengimplementasikannya. Lalu yang ketiga, PSAK IFRS menggunakan berbasis prinsip sehingga membutuhkan penilaian profesional yang banyak. Dan yang terakhir yaitu PSAK IFRS sangat memerlukan dokumentasi dan efisiensi yang kuat. Jadi, industri zaman sekarang memerlukan pemahaman tentang etika dalam praktik akuntansi keuangan. Hal tersebut sangat penting bagi semua orang yang ingin berkarir di bidang ini, baik siswa ataupun mahasiswa. Prinsip-prinsip etika memberikan panduan sekaligus arahan untuk tindakan dan keputusan individu, terutama dalam menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh entitas terhadap pihak yang memiliki tujuan, seperti penanam modal, pemberi kredit, dan regulator. Calon akuntan perlu mempunyai interpretasi yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika agar dapat beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan mengenai etika juga berpengaruh pada perkembangan profesi yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia. Namun,
kasus pelanggaran etika seperti yang terjadi di PT Tiga Manyar di Gresik menyoroti pentingnya menjaga standar etika karena kesalahan dan kesalahpahaman dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Untuk mencegah insiden serupa, sangat penting bagi individu agar secara ketat mengikuti dan menaati 5 prinsip etika dasar bagi akuntan yang telah ditentukan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada akhirnya, komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang dipadukan dengan pelatihan dan dukungan manajemen mempunyai keterkaitan dalam menjaga integritas praktik serta melindungi reputasi keberhasilan perusahaan di masa depan dalam jangka panjang. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan, baik sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Behind scene. Dua, tiga. Ayo. Nole. Nah, di sini, coba di sini mana? Nah, Ekspresi. berisi MAKCA karena beliau sebagai Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eki selaku apa sak slide mandek ngono. Saya mengucapkan terima kasih kepada bukan posisi keuangan. Aduh, kayak gimana? Mantap. Ini jual. Tapi mau belajar Cara perizinan. kok apa ya? Mana ta? Terus kayak ya, mau ya udah yang kondisi keuangan pada periode tertentu. Ayo. Saya. Keuangan. Dan Posisi keuangannya berisi tentang memiliki pengertian. iya pengertian. Saya mulai pokoknya 15 menit. Yuk. Itu